Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebab atas limpahan nikmat dan rahmatnya kita dapat diberikan kesempatan untuk hadir di ruang digital ini sama-sama menatap layar HP kita, layar laptop kita, layar apapun device kita untuk kembali menimba ilmu di minggu ini. Salawat serta salam tak lupa kita juga curahkan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW, yakni Nabi yang telah mengantarkan kita selaku umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang sama-sama saat ini kita rasakan, minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini yang alhamdulillah cerah, kita dapat berkesempatan untuk hadir di sini dalam rangka mengikuti kajian online dengan tema menelusuri jejak keemasan Islam di Eropa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, para hadirin, saya di sini tentu tidak sendirian. Tapi sebelum itu, mari kita membuka acara kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita hari ini berlancar dengan nyaman dan juga nyaman dan sampai akhir nanti acara selesai, insya Allah. Nanti balik lagi mengenai saya tidak sendirian, tentunya di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, gitu ya. Perkenalkan, nama saya Farhan Hardiansyah. Insya Allah akan memoderatori kegiatan hari ini dari awal hingga akhir. Dan saya di sini tidak sendirian, saya bersama dengan narasumber kita dan juga tentu narasumber di sini sangat luar biasa karena kita tidak hanya menghadirkan satu narasumber, tapi langsung dua narasumber gitu ya untuk hadirin semua yang hadir pada kajian online hari ini gitu. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Yang pertama ada Ustadz Muhammad Fikri. Alhamdulillah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Masya sehat. Allah. Bagaimana perjalanan dari Cilengsi ya Ustadz ya? Dari Jonggol sih. Dari Jonggol, Masya Allah. Sebelahan sih sama Jelengsi. Oke, dari Masya Allah. Jonggol berarti ke Ragunan di kantor Munatur ini. Bagaimana perjalanan Ustadz? Perjalanan Alhamdulillah sih, tadi estimasi kita itu ada kemacetan, taunya enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Dimudahkan berarti oleh Allah Subhanahu wa dimudahkan. Berarti insya Allah lancar-lancar terus ya dari Lancar. awal sampai akhir insya Allah. Narasumber kita yang kedua, kita akan langsung sambut Pak Ang. Masya Allah, apa kabar Pak Ang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Mas Farhan sehat? Alhamdulillah sehat. Dan sedikit informasi, Pak Ang ini salah satu narasumber yang kita undang karena memang memiliki banyak pengalaman menjelajahi Eropa ya Pak Ang ya, Masya Allah. Jadi nanti kita akan sama-sama bahas mengenai tips dan trik bagaimana nanti kita akan menjelajahi Eropa gitu ya. Jadi bagaimana nanti hadirin semua kalau misalkan berkunjung ke Eropa, nanti bisa banget didengerin tips dan trik dari Pak Ang seperti itu. Karena tadi kita udah mengenal sedikit saja, baru sedikit ya dari narasumber kita, izinkan saya untuk membacakan secara lengkapnya profil narasumber kita. Karena banyak yang bilang nih Ustadz sama Pak Ang, tak kenal maka ta'aruf katanya. Nah, gitu ya. Jadi kita harus mengenal dulu nih narasumber kita gitu. Oke, profil singkat dari Ustadz kita yang insya Allah akan jadi narasumber kita, yaitu Ustadz Muhammad Fikri Hilabi MAG. Latar belakang akademik beliau yaitu Magister Agama dengan konsentrasi Sejarah Peradaban Islam. Lalu juga lulusan Universitas Islam Negeri Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Betul ya Ustaz ya? Bandung. Bandung, maaf. Bandung, dan dengan fokus keilmuan sejarah Islam klasik dan modern. Oke. Lalu yang kedua, profil Pak Ang, di mana tadi sudah sempat dimention bahwasanya banyak ya pengalaman beliau menjelajahi Eropa, kurang lebih ada sekitar belasan tahun ya Pak Ang ya, berada di bolak-balik gitu tektok Eropa ya. Masya Allah. Dan juga ada belasan tahun. banyak karir internasionalnya tentu. Dan ya, itu tadi sedikit profil dari narasumber kita yang luar biasa yang kita hadirkan khusus untuk kajian online peradaban Andalusia pada hari ini. Baik, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasanya sejarah adalah cermin bagi kita untuk belajar dan mengambil hikmah. Andalusia adalah salah satu peradaban Islam yang memiliki jejak emas dalam hal ilmu pengetahuan, seni, dan juga pemerintahannya. Pernah nggak sih kita ngebayangin gitu ya, hadirin sekalian,
bagaimana Islam meninggalkan jejak yang sangat begitu brilian di zaman-zaman dahulu, khususnya di daerah Eropa, di daerah Andalusia seperti itu. Bagaimana umat-umat Islam, saudara-saudara kita di zaman dahulu itu dapat membanggakan Islamnya sampai bisa membuat peradaban itu mencapai puncak kemasannya seperti itu. Ini akan menjadi hal dan topik yang sangat menarik untuk kita bisa bahas pada hari ini, gitu ya. Dan tanpa berpanjang kata lagi, mari kita simak dan dengarkan kajian hari ini, kajian online peradaban Andalusia dengan tema menelusuri jejak keemasan Islam di Eropa, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Fikri Hilabi MAG. Kepadanya, wala tafadhol, masykurah. Syukran ya barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi alladzi arsala wabarakatuh. rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida ma ba'd. Ya alhamdulillah kita pada hari ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk dan sedikit mengulas bagaimana keadaan kaum muslimin dahulu di Andalus. Ini karena kaum muslimin di Andalus ini Masya Allah yang suatu yang membuat peradaban di Eropa maju sebetulnya. Nanti kita akan sebutkan beberapa hal-hal yang mendorong hal itu terjadi. Nah, Andalus sebelum kaum muslimin ini masuk, sebetulnya negeri itu bukan negeri yang diperhatikan gitu. Karena bahkan Syekh Ragib tuh sampai ngomong mereka itu ada keyakinan permasalahan mandi itu setahun cuma hanya beberapa kali. Ya kayak kita kan sebagian warga Indonesia kan yang ada di timur juga begitu ya. Ya dulu juga Andalus sama, Spanyol itu sama, Portugal dan bahkan ke Eropa seluruhan itu. Maka disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin itu di London. Kalau kita lihat sekarang namanya London mungkin ya, di Inggris dan di Paris itu bahkan kotoran-kotoran manusia itu di depan rumah karena nggak bisa diatur oleh mereka. Mereka nggak punya konsep untuk hal ke sana. Nggak bisa punya konsep hal ke sana. Bahkan sampai orang-orang itu bertanya kepada Salman, apa hal nabiyukum yu'allimu kulla syai'in hatta al-qira'ah? Apakah benar nabi kamu tuh ngajari sesuatu segala apapun itu sampai permasalahan untuk qada hajat, permasalahan di kamar mandi? Maka jawabannya, nah, iya. Nabi kami mengajarkan untuk buang air nggak boleh pakai tangan kanan, nyentuhnya. Kemudian harus dicebok, harus begini dan begitu. Maka ini sebuah peradaban yang dimiliki oleh Islam. Peradaban yang dimiliki oleh Islam. Dan peradaban di negeri Andalus sebelum Islam itu masuk sebetulnya peradaban yang sangat kurang baik. Kenapa dikatakan kurang baik? Karena di sana sistem perbudakan itu sangat parah. Jadi seperti namanya budak, bukan budak, bahkan mereka bukan statusnya bukan budak, maaf, bukan statusnya bukan budak, masih manusia merdeka, tapi secara kasta dia di bawah. Ya sama seperti kejadian di negeri India dahulu, itu kan sampai kasta yang paling rendah itu dijadikan seperti hewan ternak. Kenapa dijadikan hewan ternak? Kalau mereka melakukan kesalahan, mereka nyembelihnya itu kadang bukan hewan ternak, bahkan mereka kasta-kasta itu. Dan itu terjadi di Andalus. Bahkan petani-petani mereka itu terasa tersingkirkan sekali. Jadi mereka yang nanam makanan, harusnya mereka kan yang maksudnya dibanggakan lah gitu. Ini enggak, maka mereka ditindas. Ini hal-hal yang terjadi di negeri-negeri tersebut ya. Apalagi di fase terakhir sebelum Islam masuk nanti kerajaan ataupun raja yang ketika itu menguasai Luderik itu raja yang sangat zalim. Raja yang sangat zalim, yang dimana dia itu tidak bisa mendamaikan masyarakatnya dan bahkan cara dapatnya itu kudeta. Nah awalnya kenapa dinamain Andalus ini karena salah satu suku. Nah, di sini ada khilafin. Namanya kan kalau Vandal ya kalau mungkin kita bisa Vandal. Nah ini ada dua pendapat lah kalau kata Syekh Raghib, beliau itu dari Asia, kemudian dari Syekh Tariq Suaidan juga dari Asia, tapi dari sebagian yang lain tuh menyebutkan bahwa ini dari Vandal bagian dari suku Jermanik. Nah, suku Jermanik berarti kan di
Eropa atasnya ya gitu ya, di Jerman dan sekitarnya. Dan juga kenapa dinamakan vandalis, bukan sampai vandalisme. Mereka yang namakan, istilah dari mereka ini, karena suku Vandal ini suku yang bengis, yang nggak ngerti aturan. Maka di sana kan, wah terjadi pembunuhan juga biasa, terjadi perkosaan atau hal-hal yang lainnya biasa. Apalagi dengan kasta yang di bawah tadi. Jadi yang punya hukum kayaknya cuma hanya orang atas. Dan raja ketika itu kan Lothric tuh nguasain sebelumnya ke Kota Syah. Nah, Kota Syah itu disingkirkan, bicara bahkan diracun atau dibunuh dia. Dan yang parahnya itu Lothric sebetulnya itu panglimanya atau orang yang diberikan kekuasaan berkaitan dengan pasukan. Bukan anak raja juga sebetulnya, bukan keluarga dari si raja sebelumnya, Kota Syah bukan. Tapi dia karena panglimanya, karena dia memiliki kekuatan di dalam permasalahan militer, akhirnya suatu saat dia mengkudeta rajanya sendiri. Nah, ketika dikudeta itu terjadi makin kacau. Sebelumnya aja sudah kacau, apalagi tambah lagi ada kudetaan ini. Jadi sebelum Andalus atau sebelum Islam itu masuk, ya, itu yang namanya mereka kekacauan itu terjadi di mana-mana. Di ekonomi mereka sudah jatuh karena raja-raja mereka sudah memikirkan untuk diri mereka sendiri. Makanya nanti kenapa alasan salah satu Julian mau membantu kaum muslimin bahkan ya memberikan pelabuhan di Sabta itu karena salah satunya dia pengen ngambil anak-anak Gotasya itu ngambil kembali ternak-ternak yang mereka miliki karena sampai punya peternakan tuh ribuan di Andalus. Itu yang mereka inginkan, inginkan karena raja ketika itu malah fokus dengan kekayaan mereka sendiri, kekayaan mereka sendiri, maka rakyatnya dia dizalimi. Dan apalagi ketika itu kan kalau kita mau lihat sejarah, Yahudi sudah ada di Andalus atau Berisbania gitu ketika itu. Tapi setelah Raja Lothric ini naik, maka di situ mulai makin parah. Mereka nggak diberikan sama sekali ruang. Ya mereka sudah ya sampai diusir, mereka ada diusir, diancam dan hal-hal yang terjadilah antara Syria ataupun antara Nasrani dengan Yahudi ketika itu. Sebetulnya sebelumnya itu nggak terjadi begitu parahnya gitu. Ya, nggak segitu parahnya, dan Yahudi pun nggak seperti Yahudi zaman sekarang juga ya, yang kita tahu di Israel ya, yang sekarang menggempur Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kaum muslimin di Palestina ya. Nah, ketika sudah kacau dari sisi ekonomi, dari sisi kepolitikan, kemudian dari masyarakat tuh mereka khawatir dengan keadaan mereka, kok ini nggak ada sesuatu perubahan. Setelah mengkudeta, pikirkan itu lebih baik, tahunya enggak. Tahunya tidak jadi lebih baik. Mereka malah merasa ya lebih sensata, lebih ketakutan karena terjadi peperangan kecil-kecil di mana-mana. Apalagi Lothric itu kan akan mencari istilahnya kan kekuasaan raja sebelumnya supaya diberantasin kan. Sampai anak-anaknya raja sebelumnya kan Kotosnya pergi-pergi. Ada satu anak yang pergi ke Mina Usabetah, pelabuhan di Sabta, ada lagi yang ke atas lagi ke arah Italia. Nah, pada pergi semua. Menyelamatkan diri mereka masing-masing. Nah, sampai segitu zalimnya, dan si Ludwig ini sibuk untuk datang-datang ke kerajaan-kerajaan yang lain di sekitar Andalus untuk memastikan bahwa dirinya akan tetap tegar gitu, nggak akan ada yang menggoyahkan. Ya secara kemiliteran dia mencari hal tersebut ya supaya lebih kuat. Gitu. Nah, sampailah mereka Ludwig ini memerangi beberapa anak-anak dari raja sebelumnya yang di mana anak-anak ini nih memiliki simpatisan atau pengikut setia juga gitu ya, memiliki pengikut setia, kan nama juga raja sebelumnya di kudeta pasti kan ada pengikut setia lah kan gitu ya, kita itu nggak bisa pungkiri. Bahkan di negara manapun ya namanya raja atau presiden pasti kan punya pengikut setianya mereka gitu. Nah, maka anak-anak ini ya sebagian itu mau mengumpulkan kekuatan, terutama anak yang datang di Mina Usabetah tadi ataupun pelabuhan Sabta lagi atau Syuta namanya sekarang ya, Syuta. Ya. Pindah ke sana. Karena di sana ada istilahnya raja kecil Julian yang setia dengan
ayahnya dulu, ayahnya anak-anak ini. Sangat setia. Makanya dia itu nggak suka dengan Lutherik. Nggak suka dengan Lutherik. Karena Lutherik ini ya pertama udah ngerebut, mengkudeta, dan juga caranya zalim. Dan bahkan nanti kalau kita lihat lagi, waduh, ini Lutherik ini sampai, kalau kata Syarif itu sampai kejadian memperkosa anaknya Julian. Maka membuat Julian makin kesal juga dengan kejadian tersebut kan. Wah, ini secara ekonomi tadi sudah rusak, kemudian secara politik rusak, secara masyarakat di dalam kezaliman tuh makin banyak tersebar. Akhirnya mereka itu warga itu sangat kacau mereka. Karena mereka bingung, ini siapa yang bisa memperbaiki keadaan di sini dengan diktatornya Ludwig, dengan kekuatan yang dia punya, karena kan kekuatan ketika itu dikuasai oleh mereka semua, oleh Ludwig ke semua. Bahkan sampai harta-harta raja sebelumnya diambil. Anak-anaknya ini nggak bisa ngambil sama sekali. Anak-anaknya ini nggak dikasih sama sekali. Yang dikasih itu cuman bukan nggak dikasih, bahkan pergi aja dia ke tempat yang masing setia dengan keluarga kerajaan ketika itu. Maka keadaan itu makin parah dan Masya Allah. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan memang kaum muslimin buka Andalus ini. Ya, ketika turun ke bawah tadi kan salah satu anaknya kata Syahid tersebut ngobrol dengan Julian gimana? Bilang, kalau Julian ngomong kalau seandainya kami dari setan ini naik ke atas berperang dengan Ludwig gak bakal mampu. Karena kita kota kecil juga. Ya kan, kota kecil. Dan sampai sekarang itu walaupun setan itu ada posisi di Maroko, tapi masih Inggris ya betul? Kalau setan Spanyol. Spanyol, maksudnya maaf, maksudnya masuk Eropa gitu masuknya kan ke Spanyol, bukan ke bagian Maroko. Sebetulnya letaknya di Maroko. Kecil dia, nggak terlalu besar. Tapi ketika itu emang karena Julian yang megang, maka Julian punya kekuatan di sana. Secara kekuatan kapal ataupun laut ya, dia punya kekuatan hal itu Julian ini. Tapi tetap mereka nggak mampu untuk membuka. Tuh nggak mampu untuk membuka Ludwig, mengalahkan Ludwig ketika itu dengan kezaliman yang tersebar di sana, kemudian kemiskinan dan bahkan penghancuran kasta juga kan, kasta sampai ada yang demikian. Ya kita alhamdulillah di Indonesia udah ndak ada kasta lah ya, alhamdulillah. Ini karena kaum muslimin memang salah satu syariat Nabi Muhammad kan nggak memilih seorang karena kastanya ini maka dia ditinggikan, tidak. Kan inna indallahi akramakum atqakum kan. Akramakum atqakum, yang paling mulia itu yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sekedar nasab kan gitu. Ya tapi di sana terjadi seperti itulah. Ya gunda gulana yang makin parah di sana. Dan alhamdulillah tahunnya kaum muslimin di bawah Spanyol itu udah memiliki sebuah basement yang kuat, bahasanya gitu. Ya akhirnya ketika ada permintaan untuk masuk ke Andalus ya ayo gitu. Apalagi kalau kita lihat pencetus pertama ataupun pemotivasi pertama itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melihat bagaimana membuka Konstantin itu lumayan berat karena di sana ada pasukan Romawi yang sangat kuat. Maka beliau tuh memberikan sebuah apa istilahnya pemikiran. Maka barang siapa yang membuka Andalus kemudian nanti masuk ke sana atau memasuk ke Andalus kemudian nanti masuk ke Konstantin maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang membuka Konstantin. Jadi kan dari depan dari Turki itu nggak bisa kebuka nih. Mungkin dari belakang sana bisa gitu. Tapi muternya terlalu jauh kan? Masya Allah. Dan itu nanti hima itu, keinginan tersebut ataupun cita-cita tersebut akan ditularkan kepada Musa bin Nusair. Musa bin Nusair nanti, Masya Allah ini panglima, bukan panglima, ya panglima lah kita bilang, panglima tertinggi yang ada di Afrika, ataupun raja bisa kita katakan, tapi bukan raja tertinggi, karena raja tertingginya di Bani Umayyah, karena masih ada Bani Umayyah kan di sana, beliau juga termasuk bagian dari Bani Umayyah, dan itu yang Masya Allahnya ketika ide itu dari Utsman ibni Affan radhiyallahu an kemudian disampaikan kepada muridnya, kemudian sampailah kepada Musa bin Nusair juga atau sampai kepada kaum muslimin yang ada di Afrika, maka mulai ada ghirah untuk masuk. Maka sampai Uqbah ibn Nafi, Fatihul Ifriqi kan gitu, julukan beliau ya, pembuka kota Afrika, itu sangat menginginkan kebaikan ini.
Jadi beliau ketika itu karena belum tahu ada Andalus, beliau berkata kalau seandainya di belakang laut ini ada sebuah negeri yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan datangi. Tapi karena qadarullah, beliau tidak tahu bahwa di sana ada negeri lagi, akhirnya beliau pulang ke Tunis, ke Tunisia. Ketika pulang taunya dibunuh oleh barbar. Dibunuh oleh barbar. Ya, karena beliau ini salah satu pembuka kotanya enggak seperti Musa bin Nusair. Jadi bukannya terlalu terburu-buru, akhirnya ya namanya belum kuat Islam di satu tempat, kemudian masuk lagi ke tempat lain, belum kuat lagi masuk lagi ke tempat lain, bahkan sampai 1 tahunan beliau tuh hampir membuka sepertiga Afrika. Makanya dijuluki pembuka Afrika kan. Karena buru-buru akhirnya meninggal di sama barbar. Meninggal sama barbar dijegat tengah jalan kemudian dibunuh. Maka di sana Musa bin Nusair, salah satu tokoh terbesarnya itu yang membuka kota Andalus ini, itu Musa bin Nusair, ya. Panglima tertingginya itu Musa bin Nusair, bukan Tariq bin Ziyad. Tapi kayak orang lebih kenalnya Tariq bin Ziyad. Betul ya? Bukan, Tariq bin Ziyad itu kalau dikatakan jenderalnya Musa bin Nusair, bawahannya Musa bin Nusair. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana kejadian mau pembukaan itu, Tariq bin Ziyad diutus ke Tengger, kalau bahasa sekarang atau Tonja. Tengger ya betul ya? Tengger. Oh, salah dikit lisanan ya. Ya, Tonja, buka situ. Ketika dibuka itu Tariq bin Ziyad disuruh masuk sana. Tariq bin Ziyad masuk ke Tengger, kemudian buka ke Syetta tadi, ke Syetta tersebut nggak bisa. Emang kalau Julian kalau untuk mempertahankan negerinya kuat, tapi kalau keluar untuk melawan Lutus nggak kuat. Karena jumlah mereka nggak banyak. Tapi masya Allah, alhamdulillah, dengan tidak terbukanya Syetta di tangan Tariq bin Ziyad nggak kebuka. Mundur Tariq bin Ziyad ke Tonja, malah akhirnya apa? Mendengar kabar-kabar tentang bagaimana keadaan Andalus. Yang manusia sudah tidak dihargai, yang bagaimana keekonomian, kemiskinan mereka sangat parah, kezaliman sangat merajalela, yang dilakukan oleh Ludzrik ini. Maka mulai ketika itu mendapatkanlah pikiran-pikiran untuk bisa membuka kota Andalus. Tapi beliau cuma hanya sekedar jenderal. Masya Allah, ini yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin pada hari ini. Taat kepada amir. Walaupun Tariq bin Ziyad itu punya pasukan, ribuan pasukan, tapi beliau nggak berani bergerak. Kecuali apa? Sudah dapat perintah dari Musa bin Nusair. Dan Musa bin Nusair nggak berani gerak kecuali sudah dapat perintah dari Al-Walid. Dari khilafah ataupun raja Umayyah ketika itu. Masya Allah, ini yang kadang kita tuh mengurangi hal tersebut. Akhirnya maka kita kaum muslimin nggak bisa kuat-kuat karena ya nggak seperti ini. Nah, maka ketika sudah mulai ada pemikiran demikian, kemudian ditambah lagi anaknya Ghatasha tersebut tadi sudah ngobrol ke Julian, minta tolong ke Julian nggak mampu. Maka Julian akhirnya berpikir, kita punya orang di belakang kita, maksudnya kaum muslimin, ini orang-orang yang sangat hebat, sangat kuat, kekuatan mereka perang itu sangat hebat. Ini hampir kota belakang kita semua kalah semua. Tapi salah satu keistimewaan mereka adil. Mereka adil. Ya maka ketika demikian, maka mulai ngobrol. Oh yaudah, Tariq bin Ziyad, karena disangkanya panglima Tariq bin Ziyad, gimana kalau seandainya engkau bantu kami untuk membuka Andalus, dan nanti negeri Andalus untuk kalian. Maka Tariq berkata, oh itu bukan hak saya. Masya Allah, ini yang ajibnya. Itu bukan hak saya. Maka saya harus izin. Izin dulu kepada Musa bin Nusair. Dan ketika datangi Musa bin Nusair, maka jawabannya yang sama. Itu juga saya nggak punya hak. Tapi saya bisa usulkan itu ke Raja Umayyah. Maka ketika Julian kaget, Masya Allah. Ini ada seorang yang sudah memiliki kekuasaan sebegitu besarnya di Afrika, tapi masih taat kepada seorang. Maka makin yakin Julian untuk bisa membuka kota Andalus ini. Dan ketika ditanya, apa permintaan ketika kita buka kota Andalus? Maka jawabannya, kita cuma hanya minta peternakan Ghatasha saja. Wah, maka ketika didengar hal tersebut kan makin kaum muslimin membara. Antum cuma minta dunia. Takutnya kan minta sesuatu, ntar pengaturannya nanti setengah-setengah dari kami Nasrani dari Islam sekian. Takutnya demikian, kalau gitu nggak bakal mau buka. Tapi cuma minta dunia, silakan ambil dunia. Kita nggak butuhkan dunia. Karena Musa bin Nusair itu membuat pasukan tersebut bukan untuk mengambil dunia. Karena nggak terkenal ketika itu perebutan ghanimah.
Antum bayangkanlah, Afrika itu seluruhnya bisa kebuka. Ghanimahnya banyak dong. Ghanimahnya banyak, tapi mereka nggak kepikiran sama sekali ke sana. Ngapain buka lagi Andalus? Maka ketika dapat kabar bahwa si anak-anak Ghatasyah Julian ini pengen ngambil itu, oh, marhaban sekali. Diterima, silakan antum ambil itu peternakan, yang penting kami bisa Islamkan penduduknya. Ini kan yang kita itu kadang beda pemikiran kita. Betul ya, zaman kita pada hari ini. Yang penting itu keuntungan duniawi kan. Iya. Ya. Kenapa ketika ngobrol sama saya, apa kira-kira yang saya bisa dapat untung dari antum? Kan sering gitu kan. Betul. Kita ketika lagi pengen berteman, ada perkataan demikian. Kalau dulu enggak, ukhuwah Islamiyah kuat. Ukhuwah Islamiyah kuat. Bahkan dulu ketika itu, kalau kita mau jujur, yang buka kota Andalus bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Orang barbar. Barbar yang pegang. Barbar yang pegang. Nah maka, ini peradaban yang begitu hancur yang ada di Andalus ketika Islam masuk, Masya Allah, merubah seluruhannya. Merubah dari bagaimana sistem politik mereka, bagaimana ekonomi mereka, bagaimana keilmuan mereka. Semua itu berubah semuanya. Karena Islam, makanya nggak disebut itu apa namanya, ketika membuka seperti ini ngomongnya membuka fath. Karena kita buka sebuah kota bukan ngambil ngeruk hasilnya. Enggak. Tapi kita buka, kemudian kita bawa ilmu kita. Kan kalau yang lain kan enggak ya, kayak emang kita pernah dijajah kan ya, Indonesia pernah dijajah. Tapi kan untuk rakyatnya suruh belajar kan susah ya. Misalnya ditahan supaya sedikit orang yang bisa belajar, supaya mereka itu tetap bodoh kan gitu. Nah itu kan demikian. Tapi Islam tidak. Tidak. Bahkan ketika nanti kejayaannya Islam, itu Raja Inggris itu sampai ngemis ke Hisham, ke kaum muslimin ketika itu, untuk anaknya, keponakannya ini bolehin dong belajar di Andalus karena punya jamiah ataupun punya kampus istilahnya gitu. Kampus permasalahan kedokteran yang terbaik sedunia ketika itu. Sampai seperti itu kan. Berubah. Yang kita kan kadang nganggap wah Eropa itu puncak kejayaan atau puncak teknologi, puncak segalanya lah bahasanya gitu kan. Tapi kalau kita kembali zaman Andalus enggak ada. Mereka nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Mereka nggak ngerti cara buang air, itu masalah sepele. Buang air nggak mengerti. Kemudian permasalahan pertanian juga kurang bagus. Maka kemarin kita tahu kan dengan Ibnu Baitur gimana beliau lah menemukan tanaman-tanaman yang ada. Itu penelitian dari beliau. Jadi terbukanya di sana karena kaum muslimin yang ada. Yang awalnya itu tempat yang nggak bilang katakan gersang juga, tapi tempat yang tidak ada teknologi, maka masuk kaum muslimin, maka berkembang di sana. Maka berkembang di sana. Karena kaum muslimin ketika masuk tadi Musa bin Nusair, Tariq bin Ziyad, dan pasukannya mereka membuka kota Andalus. Kemudian setelah buka, maka mulailah kaum muslimin meniti bagaimana pengetahuan yang kita sudah miliki untuk diterapkan di Indonesia, di Andalus ketika itu. Di Andalus. Bahkan sampai disebut oleh Syekh Tariq As-Suwaidan, dengan masuknya pasukannya kaum muslimin saja, baru masuk nih kota ini dikuasai, itu sebagian mereka sudah masuk Islam langsung. Karena melihat bagaimana perbedaan jauh dengan raja sebelumnya. Raja sebelumnya zalim. Itu apa-apa ya dizalimi. Tapi kok ini masuk kita tenang. Ini masuk kok berubah. Makanya ketika awal masuk Tariq bin Ziyad kan, Masya Allah, ini perkataan yang sangat menakjubkan kalau menurut Anda. Jadi salah satu panglima ataupun jenderalnya Luthrik yang menjaga di sekitaran Gibraltar, itu ketika perang dengan Tariq bin Ziyad sampai mengucapkan sebuah ungkapan yang menurut Anda itu wah, hal yang pasti berlebihan, tapi hal yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena dia meminta tolong kepada Luthrik, gak kuat kami nggak bisa melawan Tariq bin Ziyad. Karena apa? Nahnu la nadri ainahum. Kami ini nggak tahu mereka itu dari mana. Siapa mereka? Sampai berkata, la nadri min ahli sama atau min ahli dunia. Kita nggak tahu ini. Mereka ini penduduk langit atau penduduk dunia.
Karena hal yang sangat menakjubkan yang dimiliki oleh setiap diri kaum muslimin. Bukan cuma sekedar Tariq bin Ziyad, tapi semua kaum muslimin mirip sama semua. Apa? Nggak ada kecintaan hubbud dunya. Nggak ada kecintaan dengan dunia. Dan mereka berperang ya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kisah yang menyebutkan Tariq itu membakar kapal, perahu, itu kabar-kabar yang ghair muwaththaq, yang kabar-kabar yang nggak thiqah, dan bahkan nggak ada di kutub kaum muslimin. Tariq bin Ziyad kalau bakar itu kapal, pasti Musa bin Nusair marah. Kenapa kok bisa berani ngebakar itu kapal? Memang kapal punya siapa? Kan gitu. Dan bahkan sebagiannya punya Yulian, dipinjamkan oleh Yulian. Dibakar nggak mungkin. Tapi kan itu yang makanya saking bingungnya mereka untuk mengibaratkan bagaimana kekuatan kaum muslimin dengan cara demikian. Oh, bilangnya Tariq itu membakar perahu supaya memotivasi kaum muslimin untuk berperang mati-matian. Tidak. Tariq bin Ziyad kapal masih ada di belakang, nggak diapa-apakan. Makanya setelah lawan itu kan nanti pasukan nambah. Pasukan itu nambah. Dikirim lagi oleh Musa bin Nusair. Antum bayangkanlah tadi untuk izin masuk perang aja, Tariq harus ngomong ke Musa. Musa harus ngomong ke Khalifah. Nggak mungkin itu dilakukan. Dan kita nggak sampai detik ini nggak dapatkan ulama kita menyampaikan hal itu. Yang hanya ada dari kabar-kabar dari orang-orang mereka. Orang-orang Nasrani. Karena saking bingungnya bagaimana mengibaratkan cara masuknya. Kok begitu menakjubkan, begitu kuat, yang mereka cuma hanya sekitar ada 7 sampai 12 ribu doang. Kok bisa mengalahkan pasukan yang begitu banyak kan gitu. Maka setelah terbuka, Masya Allah, ilmuwan tuh maju. Apalagi di zaman Abdurrahman An-Nasir. Di zaman Abdurrahman An-Nasir, wah Masya Allah, itu udah secara keekonomian makin besar. Kemudian secara kekuatan sangat kuat, permasalahan ilmu sangat diperhatikan. Karena bahkan anaknya Abdurrahman Al-Hakam itu sangat perhatian dengan buku. Sampai disebutkan beliau itu termasuk orang yang penyalin buku. Jadi kalau sekarang kan fotokopi kagak pinter ya, tinggal taruh foto tret. Kalau dulu tukang fotokopi itu akan baca, akan nulis sendiri. Baca kita aslinya, kemudian ditulis. Maka mereka akan pengetahuan tuh makin banyak yang mereka dapatkan. Nah, anaknya Abdurrahman yang Hakam sebelum jadi khalifah nanti, sebelum jadi pemimpin Andalus, itu beliau tuh biasa seperti itu. Ketika beliau masuk, naik jadi raja ketika itu, maka apa akhirnya? Masya Allah, makin terbesar perpustakaan yang dimiliki Abdurrahman bin Nasir sebelumnya, tahunya makin besar di tangannya anaknya. Bahkan apa? Beliau menugaskan orang-orang untuk pergi ke perpustakaan tempat yang lain, seperti perpustakaan di Abbasiyah, karena itu sudah zaman Abbasiyah, atau perpustakaan yang lain, supaya untuk mencatat ilmu-ilmu semuanya. Dan bahkan nanti orang yang mencatat ilmu, ataupun menulis ilmu, atau menyalin buku kitab, itu akan digaji dengan gaji yang mahal. Karena apa? Pusat peradaban dari sini, kan gitu. Kan kita sering dikatakan apa? Jendela dunia, baca buku jendela dunia, kan gitu. Ya karena demikian. Makanya kalau seandainya Raja Inggris tadi ngemis minta kepada Raja Andalus untuk masukkan keponakannya di perusahaan di kampusnya kaum muslimin, itu wajar gitu. Wajar banget hal itu terjadi gitu. Bahkan sampai disebutkan itu mereka ketika masuk belajar bahasa Arab, kemudian mereka bahagia, sangat senang untuk memamerkan mereka itu belajar. Karena sebelum itu nggak ada masyarakat biasa bisa belajar gitu. Enggak. Zaman sekarang alhamdulillah mungkin sekarang banyak orang yang bisa belajar gitu. Maupun cuman hanya di bawah, kita cuma masyarakat kecil itu masih bisa belajar gitu kan, masuk ke sekolah. Dulu enggak, di Indonesia aja enggak kan, zaman 40 masih kita dijajah, kan nggak bisa semua belajar. Ya kan, kalau yang belajar cuma hanya orang-orang tertentu kan gitu. Nah, ketika Islam datang maka mereka itu belajar, dan mereka belajar di kaum muslimin. Pulang ke negeri mereka, maka mereka sudah berubah bahasanya. Udah apa dengan bahasa Arab. Yang sampai disebutkan oleh Syekh Raghib itu, mereka ketika kita mau romantis lah dengan pasangannya. Ya. Itu nggak pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Saking langsung peradaban Andalus tuh berubah ketika itu semuanya.
Karena bahasa Arab itu bukan bahasa Islam, bukan bahasa Arab orang Arab, bukan bahasa Islam. Kan tadi kita bilang yang buka kota Andalus siapa? Barbar. Berarti yang menyebarkan bahasa Arab siapa? Barbar pertama. Ya sama lah kita kalau kita pertama Kiai Haji apa nih Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan bahasa Arab. Kalau kita lihat buku-buku beliau kan bahasa Arab. Nah, ke sana bahasa Arab. Maka tersebar bahasa Arab, maka mereka itu bangga dengan bahasa tersebut. Jadi kalau dulu Andalus ketika di masa Islam itu mereka itu bangga ketika mereka bisa bahasa Arab, mereka itu bangga dengan Islam mereka karena ini loh baru agama yang menurut mereka itu yang benar-benar adil, yang benar-benar bisa menjaga mereka dan menjaga hal yang lainnya. Dan makanya di Andalus tuh maju karena keilmuan itu dihargai sekali. Walaupun sebagiannya sempat ada hal-hal yang mungkin nggak diterima ketika itu karena sesuatu yang di luar nurul nalar mereka gitu, kayak seperti siapa terutama yang paling sering membuat sebuah penemuan-penemuan ini salah satunya adalah Abbas bin Firnas. Ini kan dia menemukan hal-hal yang sangat unik gitu, yang ketika itu nggak masuk akal. Ya nggak masuk akal seperti ada orang terbang, nggak masuk akal. Dia naik ke atas bukit atau atas menara kemudian dia terbang. Sebelum itu, kalau apa sih emang nggak berani kumpulin manusia dulu supaya ngelihat dia terbang gitu. Nah, terbang, terbang Abbas bin Firnas. Manusia pertama kali terbang. Makanya ini kan semua gara-gara terinspirasi dari burung sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk kan gitu. Kemudian bagaimana Abbas menemukan alkohol atau ekstrak dari tanaman atau dari buah. Itu kan sempat heboh Andalus ketika itu. Nuduh Abbas itu dukun. Heboh. Sampai ulama-ulama yang datang kumpulin Abbas, engkau dukun. Taunya pas lagi dilihat, dipraktekkan, oh begini, taunya oh enggak. Ini bukan suatu yang keluar begitu aja. Emang ini dari tanaman ini menghasilkan ini. Oh, baru mereka itu berpikir, oh ya Masya Allah. Itu benar-benar maju. Benar-benar maju keilmuan. Karena dari atasnya nggak pelit ilmu. Dan atasnya sangat memperhatikan ilmu. Dan memperhatikan yang paling penting dari mereka semua itu adalah memperhatikan bagaimana akidah dan keyakinan yang dimiliki oleh warganya. Wah, itu ketika mereka memiliki keyakinan yang baik, maka akan kebuka. Akan kebuka. Bukan akhirnya jadi sempit gitu. Jadi negeri miskin kan enggak. Kita lihat Andalus sampai sekarang. Penemuan Andalus sampai sekarang yang belum bisa menemukan, belum bisa mencari trik. Salah satunya itu singa yang 12 yang ngucurin air. Sampai sekarang kan cuma nyala semuanya kan keluar. Kalau dulu itu jam. Itu dulu jam. Untuk menetapkan jam. Ketika mereka itu menguasai Andalus, maka mereka mau coba congkel, penasaran. Gimana sih? Gimana sih ini penemuannya kok begini teknologinya? Sampai congkel. Mereka congkel rusak. Sampai sekarang belum bisa benerin. Sampai sekarang kan cuma manjur aja tuh semuanya 12-12-nya. Dulu mah enggak. Dulu mah itu jam. Makanya Masya Allah ini. Kemajuan mereka itu sangat tinggi. Ya karena mereka masih fase dekat dengan Allah itu. Nanti kita akan tahu bagaimana mulai hancurnya mereka karena mereka sudah mulai jauh dengan Allah. Sudah mulai jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada beberapa fase ya kita. Nah, di sini kan ada kalau kita lihat kronologi Andalus itu ada beberapa ya. Pertama itu ada pembukaan ya. Tadi seperti Tariq bin Ziyad, kemudian ada bentar. Kemudian ada masa pemerintahan wali-wali ya. Ini karena di masa Umayyah setelah Tariq setelah Abdul Aziz bin Musa, kemudian anaknya dan seterusnya itu meninggal, maka mulai kepemimpinan itu di tangan Raja Afrika. Jadi makanya disebut itu wali. Jadi dia nunjuk jadi siapa ketuanya ataupun siapa pemimpinnya Andalus itu dari wali Afrika. Afrika nyebutkan si Fulan jadi ini, maka Fulan naik.
Nah, fulan si ini maka fulan naik. Maka nanti masih wali-wali dan bahkan nanti Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala itu pernah menunjuk seseorang untuk memegang Andalus dan masya Allah baru ditunjuk, langsung berubah Andalus. Kita ada istilahnya kontor. Sampai sekarang masih ada kan? Kantor tersebut Sudah tidak. sudah tidak ada, masya Allah, sudah hancur. Emang begini, pas dulu dihancurkan seluruhnya. Madinatul Zahra tinggal berapa persen doang? 10% doang. Runtuhan sekarang udah. Runtuh, dihancurkan. Mereka nggak mau itu tetap ada karena itu ada. Tahuan Muslim itu baik, Muslim itu hebat. Maka dihancurkan. Dan ini bedanya pasukan Salib dengan pasukan Mongol. Kalau pasukan Salib ketika ngancurin Andalus, maka perpustakaannya itu diambilin kitabnya. Diambilin buku-bukunya, mereka pelajari, mereka ambil dan mereka klaim pada hari ini kan, itu punya kami, itu penemuan kami. Sebenarnya kalau kita runut belum tentu, belum tentu. Pengobatan yang ahli bedah punya kaum muslimin. Sampai sekarang pisau beliau Zahrawi kalau nggak salah, itu masih pisaunya beliau, masih bentuk skemanya beliau pada detik ini. Bayangkan kalau seandainya beliau ketika itu seorang Andalus juga. Maka kalau seandainya beliau itu membuat hak cipta, orang terkaya dunia kalah Elon Musk sudah kalah. Lagi rame copyright Ustadz sekarang. Hah? Iya, copyright kalau beliau ketika itu pakai tuh, keluarganya udah paling kaya raya udah. Udah Elon Musk kalah, mungkin pemerintahan ataupun negara-negara kalah udah. Orang dia tahun itu sampai sekarang itu dipakai nggak ganti-ganti. Ajib kan? Itu semua di Andalus itu. Ya, para ulama nyebutin karena mereka salah satunya masih di atas agama yang sahih, masih di atas manhaj yang sahih. Maka beliau baru mulai berubahnya ketika mulai datang di Rian, kalau nggak salah. Kemudian juga datangnya istilahnya Muluk Tawaif. Nah, fase nanti selanjutnya nih, ini Muluk Tawaif. Setelah Bani Umayyah ini memegang atau Abdurrahman ibni Muawiyah ataupun lebih terkenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil. Setelah Abdurrahman Ad-Dakhil ini nanti wafat dengan raja-raja setelahnya, nanti masuklah fase Muluk Tawaif. Abdurrahman An-Nasir sudah wafat, maka Muluk Tawaif. Nah, di sini dimulai keruntuhannya, jeleknya kita udah. Tapi alhamdulillahnya masih kembali. Itu jadi kalau antum mau tahu itu sampai belasan kerajaan. Dulu semua senegeri Andalus dari Spanyol, Portugal, kemudian sampai ke atas, itu masih Spanyol juga ya, sampai ke Barcelona. Itu semua kaum muslimin yang megang. Ketika Raja Abdurrahman An-Nasir Al-Hajib meninggal nanti setelahnya, berubah, mereka pecah masing-masing. Mereka mengklaim ini kerajaan saya, ini kerajaan saya, ini kerajaan saya. Hampir 12-13an kerajaan. Bayangin, hancur. Maka sosok Abdurrahman An-Nasir nggak ada. Abdurrahman Ad-Dakhil nggak ada udah. Kemudian atau Abdurrahman Al-Ghafiqi nggak ada. Karena mereka udah nggak memikirkan lagi. Kan kalau kita kembali kepada tiga Abdurrahman ini, Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman Al-Ghafiqi, Abdurrahman An-Nasir, maka mereka selalu menyerukan kepada kaum muslim untuk kembali kepada Allah. Abdurrahman Ad-Dakhil, Masya Allah, bagaimana beliau menyerukan hal tersebut. Ini ketika di wali tadi, terakhir, wali-wali ini sudah makin rusak. Sudah terjadi kerusakan. Maka sampai di bahasa Syekh Raghib itu butuh apa namanya? Seperti apa ya? Nubuah baru gitu. Karena udah makin mereka berpecah. Di masa wali-wali ini itu sudah mulai masuk orang-orang Itali, Baba itu untuk mengkudeta. Kudeta kaum muslimin yang ada di Andalus dengan cara apa? Menghancurkan, membenturkan antara barbar dengan orang Arab ketika itu. Dibenturkan. Maka Abdurrahman Ad-Dakhil masuk, itu didamaikan kembali. Tidak lagi ada asabiyah. Semua kita sama. Tidak ada perbedaan di antara kita kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu masuk ke kerajaan Umayyah. Nah, maka di sana mulai tertata jauh lebih baik. Tertata lebih baik. Ketika hancur dari Muluk Tawaif, maka mulai ke kerusakan di sana. Yang awalnya kita di atas, tapi ketika mereka sudah tergiur dengan harta, tergiur dengan jabatan, maka nanti ada perkataan Alfonso ini yang
yang butuh saya bacakan kayak ini. Ini salah satu raja Andalus yang tersisa di atas. Yang dulu Alfonso yang kedua atau yang ketiga itu ngasih uang upeti kepada kaum muslimin. Ngasih uang upeti kepada kaum muslimin. Tapi ketika yang keenam, ketujuh malah kaum muslimin yang ngasih upeti kepada mereka. Nah, beliau mengatakan, ini yang menyebutkan Dr. Khalid Al-Khalidi. Beliau menyebutkan Alfonso ngomong ke rasulnya ataupun ke utusannya, "Kaifa atruku qauman majanin?" Dia nyebutnya, bagaimana ceritanya aku bisa meninggalkan kaum yang udah gila, majanin. Jadi awalnya kita maju mulai jatuh gara-gara apa? Sikap rajanya, sikap pemimpinnya, sikap masyarakatnya udah berubah. Mereka tidak kembali kepada manhaj yang benar, tidak lagi kembali kepada takut kepada Allah, hatinya sudah rusak, sudah memikirkan, bahkan pernah terjadi tuh Taif itu pernah berantem 3 kerajaan, cuma ngerebutin, kalau antum mau tahu apa? Ngerebutin wanita, bahkan budak Nasrani. Kayak nggak ada wanita cantik lain lagi itu loh. Kan? Maka kemudian lanjut. Tusamma kulla wahidin minhum bismi khulafaihim wa mulukihim wa umaraihim. Jadi tuh mereka tuh mulai ngeklaim diri mereka masing-masing ini, raja-raja tadi, raja kecil ini. Dengan istilah apa? Oh, ada namanya Al-Mu'tadid, Al-Mu'tamid, Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil, Al-Musta'in. Makanya gimana saya nggak ngancurin mereka, karena mereka cuma klaim diri saya Musta'in, Mutawakkil, Muqtadir. Cuma hanya klaim memberikan nama-nama istimewa pada diri mereka sendiri masing-masing. Kemudian ditambah lagi, udah begitu, apa yang kata beliau? Kenapa saya nggak gregetan gitu untuk masuk? La yasilu fi dzabbi an nafsihi saifa. Mereka itu udah ngaku kuat, tapi mereka nggak bisa lah membela diri. Mereka itu nggak mau nolongin kaum muslimin, sedangkan kaum muslimin ketika itu dijajah oleh mereka, oleh Alfonso ini. Dijajah, bahkan dibunuh, bahkan perempuannya dizinai, dijadikan tawanan, dijadikan budak, tapi mereka masih sibuk dengan penamaan-penamaan mereka kepada diri-diri mereka. Akhirnya hancur satu persatu. Nah, namanya pasukan salib ketika datang itu sifat mereka itu menghancurkan. Beda dengan kaum muslimin. Kaum muslimin enggak. Membuka kota itu enggak dengan cara menghancurkan kota itu. Buka dengan cara yang baik, berperang di tempatnya, kemudian setelah itu masuk ke daerahnya enggak jadinya dibunuh, sembelihin, enggak ada. Enggak ada ceritanya nih kaum muslim masuk ke kota, udah menguasai kota itu, sebut panggil semua warganya, udah disembelih, enggak ada cerita sama sekali. Sudah menguasai negeri itu, maka enggak ada satu orang pun yang dibunuh, yang dilukai, dijaga mereka semua. Walaupun mereka masih dalam keadaan afir. Tinggal mereka suruh bayar jizyah, selesai. Mereka dijaga. Aman. Tapi kalau pasukan salib datang, dihancurkan. Bahkan kaum muslimin masuk ke negeri Andalus, tidak ada satupun kanisa, gereja yang dihancurkan. Dibiarkan. Kalau mereka mau beribadah, silakan. Kita nggak maksa, karena agama Islam kan bukan paksaan kan. La ikraha fid din. Nggak dipaksa untuk masuk Islam. Maka nggak dihancurkan. Tapi masuk pasukan salib, masjid dihancurkan. Kita salah satunya kita Masjid Cordoba, masjid besar di Madinatul Zahar, tapi apa? Dijadikan apa, gereja bahkan. Gereja satu. Sekarang dia dijadikan gereja. Dulu mah enggak. Yang lain dihancurkan. Ya bahkan Madinatul Zahranya aja dihancurkan. Madinatul Zahra dihancurkan. Maka ya Nggak tahu mereka Bunda di mana. Ada nggak di sana? gitu. Datang dengan rahmat, datang dengan ilmu, datang dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka berbedanya antara kita dengan mereka seperti itu. Makanya Andalus menjadi peradaban yang tinggi ya karena dekatnya mereka dengan Allah. Tadi beberapa kejadian gonjang-ganjing hampir turun, hampir hancur, tapi alhamdulillah ada datang yang lain untuk menguatkan kembali. Maka masih tetap jaya. Masih tetap tetap kaum muslim menguasai Andalus sampai nanti titik terakhir. Mereka melakukan kerusakan yang sangat parah, tapi tidak lagi ada yang mengingatkan mereka. Maka mereka hancur sudah. Masya Allah. Masya Allah. Hancur. Makanya di sini yang
sebetulnya kita banyak sekali yang bisa kita ambil kalau seandainya kita ke Andalus ini. Oh, pelajaran yang begitu banyak, kita mengerti bagaimana kehancuran kaum muslimin di masa wali-wali, kemudian nanti di masa Taif, kemudian nanti di masa Muwahhidin, di masa tempat-tempat yang lain, muluk-muluk kecil-kecil, dan terakhir di Cordoba, di Granada, Granada. Terakhir di Granada sudah. Itu terakhir. Itu cuma yang kerja terakhir kecil itu. Kecil, nggak besar. Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa mampir ke sana, kita lihat. Masya Ini Allah. kerajaan terakhir kaum muslimin. Itu pun kerajaan begitu, Masya Allah. Itu teknologi sangat maju. Air yang dari bawah, kan kerajaan di atas ya. Air dari bawah itu bisa naik ke atas tanpa ada mesin. Ajib teknologi kaum muslimin sana, Masya Allah. Masya Mudah-mudahanlah Allah. kita bisa mendapatkan hikmah yang besar dari pelajaran kita pada hari ini ya. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Insya Allah, Allah. Ustaz. Syukron Hmm. atas penjelasan yang ini sepertinya saya seperti masuk SMA lagi ya, belajar sejarah lagi gitu ya. Banyak nama-nama lagi gitu ya. Kayaknya memang Masya Allah. Ini belum sebutin banyak semua tokoh-tokohnya ini bahkan ya. Masya Allah. Baru cuma berapa ini? Disimpan Ustaz, nanti soalnya kan kita bisa spill semuanya Oh gitu nanti ya. di tempat yang Tempat spesial ya. juga. Oh iya, Masya Masya Allah. Oke, nah ngomong-ngomongin masalah tempat, Ustaz, khususnya memang mungkin peradaban Andalusia ini erat kaitannya dengan Maroko, dengan Spanyol, khususnya di Eropa gitu ya, Ustaz. Iya, Eh, Spanyol, Portugal. pada rangkaian berikutnya kita insya Allah akan mendengarkan paparan gitu ya. Juga kita sama-sama akan mendengarkan berikutnya dari narasumber kedua kita, yaitu Pak Ang, mengenai tips dan trik ketika kita ingin berkunjung ke Eropa seperti itu para hadirin sekalian. Maka kita langsung saja menyambut Pak Ang. Padanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Ibu, langsung seperti saya menyampaikan, jadi ada tips dan trik karena terkait Suaranya audionya nggak masuk. Mengalami beberapa hal ini ya. Jadi stay tune dulu dan diinformasikan untuk Bapak Ibu yang masih menonaktifkan kameranya gitu ya untuk kita melihat partisipasi Bapak Ibu semua, hadirin semua. Ayo mari kita nyalakan kameranya, kita bangkitkan semangat lagi belajar kita di sini di ruang digital pada hari Minggu ini. Baik, sudah terhubung kembali dengan Pak Ang. Ya, baik. Sudah jelas ya? Ya. Ya, pertama tips and trick ketika di hotel ya. Baik di Maroko maupun di Spanyol ya. Jadi hotel di sana ya pada umumnya itu tidak menyediakan kettle di dalam kamar ya. Karena kebiasaan orang Indonesia kan kalau pagi-pagi pengen ngopi gitu ya atau malam. Nah, itu sebagian besar hotel di sana itu tidak menyediakan kettle sehingga kita kalau mau air panas itu harus minta ke resepsionis ya. Namun ada beberapa hotel juga terutama seperti misalkan kayak butik hotel itu resepsionis itu tidak 24 jam ada gitu ya. Jadi mungkin tipsnya bagi Bapak Ibu ketika mau perjalanan ke sana itu membawa botol yang bisa menyimpan air panas ya. Kemudian di kamar mandi mereka tidak menyediakan pasta gigi dan sikat gigi di kamar mandi karena menurut mereka itu adalah sudah keperluan masing-masing. Jadi setiap orang memang sudah harus bawa. Jadi di hotel itu tidak ada pasta gigi dan sikat gigi. Hanya biasanya shampoo, conditioner seperti itu. Kemudian juga di sana tidak ada air mineral. Mungkin Bapak Ibu
yang misalkan sudah sering menginap di hotel biasanya ya, ketika kita masuk kamar itu sudah ada botol minum gitu kan, ada ketelnya juga. Sebagian besar, memang tidak semua. Kadang juga kita mendapati ada yang menyediakan seperti itu, tapi pada umumnya mereka tidak menyediakan air minum karena eh, ini hanya untuk di Spanyol. Eh, air air keran di dalam hotel itu adalah layak diminum. Jadi jangan ragu, biasanya jamaah kita tuh masih bener nggak nih minum minum dari keran gitu kan. Di hotel, untuk semua hotel di sana itu udah standar kalau air kerannya harus layak minum seperti itu. Bukan layak bersih ya. Ya bukan layak bersih lagi, tapi layak untuk diminum. Nah, kemudian juga selama di hotel itu tidak meninggalkan barang-barang di lobi. Biasanya tamu kita berpikir lobi itu aman. Jadi turun bawa koper, kemudian ditaruh di sana, kitanya sarapan. Wah, itu jangan sekali-kali lakukan itu di Eropa. Ya, karena kita pikir Eropa negara maju ya copetnya juga Maju. lebih ya, lebih serem gitu. Karena pernah kejadian tamu-tamu kita sudah di lobi hotel dia hanya turunkan sebentar gitu ya. Ternyata dia sudah diikutin oleh jambret, oleh maling, diambil tasnya, dia pergi pakai taksi. Jadi harus hati-hati juga ya di Eropa untuk faktor keamanan. Nah, kemudian kamar itu hampir seluruh kamar di sana itu non smoking. Jadi jarang kita untuk bisa dapat smoking room. Nah, biasanya orang kita suka bandel-bandel nih. Kadang kalau yang ini ya tetap curi-curi. Nah, itu hati-hati. Di situ ada pendeteksi asap. Kalau ternyata ketahuan itu dendanya lumayan tinggi ya. Alhamdulillah berarti ya. Jadi syar'i gitu. Syar'i. Rokok nih. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan toilet. Nah, ini baik di Maroko ataupun di Spanyol itu sama. Jadi mungkin tadi yang Ustadz paparkan ya mengenai bersuci di sana. Jadi masih terbawa ya kebudayaannya. Jadi di sana itu toilet itu tidak ada shower, Ustadz. Ya, nah makanya kalau untuk orang kita yang sangat perlu sekali air, itu ada travel bidet namanya. Jadi kayak semacam botol, ya itu bisa bawa travel bidet. Karena baik di hotel sendiri pun itu tidak ada keran untuk Nyiram kita. Iya, ya seperti itu. Nah, Maroko pun gitu. Sama, Maroko itu stylenya ikut Eropa. Jadi mungkin kita pikir wah ini negara Muslim seperti itu enggak. Mereka ikut Eropa. Nah kemudian untuk toilet umum itu sebagian besar mereka berbayar. Berbayarnya kisaran setengah euro sampai 1 euro. Pakai koin. Jadi mungkin kalau yang punya koin ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau enggak, kalau misalkan di rest area biasanya itu kita bisa jajan atau ada uang pecahan kecil nanti juga otomatis dapat kembalian. Nah kemudian tips berikutnya berkaitan dengan pakaian ya. Jadi mungkin ini kaitannya dengan perjalanan Andalus yang di Monatur ini ya, yang insya Allah akan di November gitu. November itu sebetulnya cuacanya masih harusnya welcome lah untuk orang Indonesia karena dia tidak panas, kemudian juga tidak terlalu dingin. Jadi kayak pakai jaket tipis-tipis aja. Kalau di Maroko itu kisarannya 15 derajat sampai 23 derajat. Kemudian untuk ketika masuk ke Spanyolnya itu sudah agak lebih dingin, apalagi udah ke daerah Granada ya, itu sekitar dari Spanyol itu 10 derajat sampai 15 derajat. Nah, Granada biasanya lebih dingin lagi, bisa 8 derajat. Tapi yang familiar dengan kita mungkin di Maroko paling. Ya, Maroko biasanya kita udah lepas jaket, kaosan aja udah enak ya. Tapi kalau mulai masuk ke Spanyol perlu jaket. Nah, meskipun begitu
disarankan juga tetap membawa jas hujan atau payung karena November ini masih hujan, ya, turun hujan. Kemudian juga tentunya pakaian yang nyaman, topi, kacamata. Nah, biasanya ketika cuaca terang itu juga lumayan silau, jadi kacamata memang kita perlu, bukan hanya gaya gitu ya. Tapi itu sangat-sangat diperlukan. Kemudian body lotion ya, sunscreen, lip balm, karena cuacanya dingin itu gampang membuat kulit kita kering, biasanya kurang nyaman ya. Kemudian bibir pecah-pecah biasanya. Jadi laki-laki biasanya nggak mau ribet, tapi kalau udah bibirnya kering repot juga, itu sakit juga. Nah, jadi lip balm, kemudian itu obat-obatan pribadi juga ya. Kalau misalkan ada yang memang teratur minum obat, itu disarankan dibawa. Karena ketika misalkan, kita perlu promah atau apa, di sana susah carinya. Atau Roma kayak punya Indonesia doang gitu. Iya. Jenisnya beda gitu kan. Kadang juga ada beberapa yang di Indonesia itu masih obat-obat tersebut dijual bebas, di sana harus dengan resep gitu. Ya, kemudian tur kita Andalusia ini banyak berjalan kaki. Jadi wajib tuh pakai sepatu yang nyaman. Sepatu sneakers aja gitu. Boleh mau pakai boot, misalkan ibu-ibu biasanya ya suka pakai sepatu boot, tapi usahakan jangan yang berhak tinggi gitu. Karena cukup kurang nyaman gitu kalau ya jalan jauh ya seperti itu. Apalagi nanti insya Allah ada kunjungan ke Medina Az-Zahra, turun dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi seperti yang pernah diinfokan ya mengenai keamanan, kita perlu waspada pencopet ya, pencopet terutama di kota-kota besar, di tempat-tempat ramai seperti Madrid, Barcelona, Sevilla. Jadi kita berpakaian jangan terlalu menonjol. Biasanya terutama di tempat-tempat ramai itu kan, kalau wisatawan kita ya maksudnya tasnya kelihatan branded, jadi si copet ini bisa wah ini turis nih, itu sehingga jadi sasaran. Kemudian kayak paspor atau barang-barang berharga, kalau bisa ada tas kecil simpan di depan, ditutup jaket seperti itu. Jadi jangan yang ditenteng di tas yang, terutama paspor, karena ketika kalau paspor hilang itu repot, harus mengurus ke kedutaan untuk bikin surat pengganti paspor seperti surat jalan ya gitu. Nah, kemudian ya tadi barang-barang berharga jangan dipakai secara berlebihan dan secara mencolok gitu ya. Atau apalagi kalau misalkan kita ada juga program belanja di outlet, nanti barang-barang bawaannya di ini, jadi usahakan seaman mungkin. Nah, kemudian ada hal juga yang tidak kalah pentingnya ya ketika di perjalanan ini, aplikasi ya, aplikasi untuk jadwal sholat dan arah kiblat. Nah, alhamdulillah Munatur ini sudah punya apps ya, punya apps sendiri di mana di situ ada jadwal sholat dan arah kiblat. Jadi ketika nanti di hotel tuh nggak bingung. telepon tour leader, Pak ini arah kiblatnya di mana lah? Kan kita kamarnya aja belum tentu madhabnya sama. Sehingga si tour leader harus nyamperin ke kamarnya, cekin arah kiblatnya seperti itu. Jadi baiknya kita masing-masing itu sudah punya aplikasinya, sehingga ketika mau sholat kita bisa cek sendiri. Kemudian untuk waktu sholat, meskipun misalkan nanti kita juga tetap infokan waktu-waktu sholat, tapi kalau kita punya apps, jadi kita bisa lebih persiapan gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Google Translate ya. Biasanya ketika kita berhenti di rest area atau misalkan ada waktu ke minimarket, kadang kita pengen jajan, pengen beli makanan-makanan lokal. Nah, kalau di Maroko aman, tapi kalau di Spanyol hati-hati. Banyak ketika ternyata snack, apalagi misalkan nanti yang traveling bawa anak kecil masuk grocery atau minimarket, wah ada snack gitu, ada
kayak keripik kentang atau apa gitu. Ternyata bahan-bahannya di situ memakai minyak babi seperti itu. Jadi perlu juga Bapak Ibu untuk pastikan pakai Google Translate gitu ya untuk lihat ingredients, atau juga misalkan kayak informasi-informasi yang masih tertulis dalam bahasa Spanyol gitu atau bahasa Arab di Maroko. Nah, dengan alhamdulillah sekarang ada kemudahan di Google Translate, itu bisa di-scan tulisan apapun itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu saja mungkin Mas Farhan sedikit tips and triknya yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ang. Jadi sangat membuka gambaran kita bagaimana keadaan di Eropa sana ya, khususnya di Maroko dan juga Spanyol seperti itu. Luar biasa, baik Bapak, Ibu atau hadirin yang berbahagia. Insya Allah kita akan membuka bukan satu ya, tapi banyak pertanyaan ini karena memang kita mendapati banyak pertanyaan mulai dari Google Form saat para jamaah, para hadirin semua itu mendaftar di kajian online. Juga nanti kita akan sama-sama membuka sesi tanya jawab juga bersama dengan para hadirin yang sudah hadir di ruang digital ini. Dan untuk sesi pertanyaan pertama kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui Google Form yang hadirin semua sudah tanyakan di Google Form gitu ya. Masya Allah. Jadi pertanyaan pertama ini dari Yakub Abdullah, Bapak Yakub Abdullah. Ini sebetulnya untuk Ustadz Fikri karena hubungannya dengan Andalusia nih sebetulnya, sejarah Andalusia. Yang pertama ada bagaimana pengaruh peradaban Islam di Andalusia dalam membentuk fondasi ilmu pengetahuan dan toleransi di Eropa, serta apa pelajaran yang paling relevan untuk kita saat ini. Di sebuah pertanyaan yang sangat bagus ya. Masya Allah. Jadi Andalus masuk. Afwan. Benar. Oh. Coba Ustadz dicek Tes. Benar. Putar lagi. Putar lagi. Ya. Ya. Tes. Masuk ya. Oke. Nah. Jadi lupa tadi pertanyaannya. Pengaruh peradaban Islam di Andalusia, membentuk fondasi ilmu pengetahuan. Iya, Masya Allah. Nah, pertama, fondasi untuk ilmu di negeri Andalus ini sangat kuat karena langsung dari raja. Jadi raja ini sangat konsen dengan ilmu, dan bahkan sebelum jadi raja Al-Hakam ini bahkan sebagai al-warraq, jadi tukang tulis. Anak raja begitu nulis, maka ilmunya tuh masya Allah beliau sangat banyak, dan bahkan beliau bukan hanya mengkhususkan dengan ilmu agama, nulisnya di banyak ilmu. Dan beliau ketika itu membuat sebuah kayak Baitul Hikmahnya Abbasiyah. Jadi kumpul tuh semua para ilmuwan kah atau para ulama untuk mulai meneliti di situ. Maka pondasinya itu sangat kuat. Dan dampaknya itu akan menyeluruh. Maka tadi kita katakan sampai anak raja atau keponakan raja Inggris datang minta untuk belajar di kaum muslimin. Karena itu kan berarti kan sudah menunjukkan begitu hebatnya ilmu yang ada di kaum muslimin. Dan toleransinya Masya Allah. Bahkan dikatakan oleh Syekh Tariq As-Suwaidan, itu setelah pulang Tariq bin Ziyad dengan Musa bin Nusair dipanggilkan oleh Al-Walid. Suruh datang ke Syam. Balik. Kemudian berhenti dulu di Cordoba, kemudian Cordoba dijadikan ibu kota yang asalnya itu bukan Cordoba, Toletila ataupun Toledo. Awal itu ibu kotanya Toledo, tapi pindah ke Cordoba. Kemudian setelah itu apa? Diberikanlah ketika itu ini punya anaknya kota Syah yang tadi sudah dikatakan peternakan ini. Kemudian apa? Sisanya? Oh, yang ini punya si fulan, ini semua di amanah yang tadi sudah diberikan, kemudian langsung diberikan kekuasaan kepada Abdul Aziz bin Musa. Setelah itu baru Musa bin Nusair dengan Tariq bin Ziyad balik, dan kaum muslimin setelah pulang Tariq malah akhirnya masuk Islam. Karena melihat ada raja yang menunaikan janjinya. Masya Allah. Maka membuat mereka itu sangat mencintai Islam dan akhirnya masuk Islam. Maka berubahlah peradaban ketika itu. Masya Allah. Artinya memang pondasinya sudah sangat kuat di kalangan umat muslim sebelum masuk, bahkan sebelum masuk ke Andalusia ya Ustaz ya. Jadi mereka tuh bedanya Musa bin Nusair ini setiap masuk langsung menghadirkan ulama.
Ah, Jadi gitu. Jadi masuk ke kota, misalkan anggap dari kita ke Cordoba, beliau maju lagi ke atas, tapi di Cordoba nggak akan ditinggalkan. Dipanggil ulama masukin situ, suruh dia jadi muftinya lah langsung mengajar langsung. Masya Allah. Ditinggalkan seorang ulama di sana. Makanya kuat. Ya, Masya Allah. Insya Allah terjawab ya pertanyaan dari Bapak Yakub Abdullah. Untuk berlanjut ke pertanyaan kedua, ini pertanyaan pamungkas nih pertanyaan. Waduh. Oh, Atau pertanyaan ke sini yang terakhir nih. bukan. Bisa beberapa tadi kita juga nanti bakal ada tanya jawab di teman-teman yang ada di Zoom, Ustaz. Ini pertanyaan singkat tapi bagus banget, Ustaz. Apa nih? Kenapa kita harus ziarah ke Andalusia? Masya Allah. Tadi kita lihat kan, setelah kita mengetahui bagaimana peradaban yang begitu baik, bagaimana apa nih lika-liku kehidupan yang terjadi di Andalus. Ya tadi kita katakan ada masa jayanya, kemudian jatuh, kemudian jaya kembali. Itu bukan sekali dua kali. Kalau kita mau lihat sejarah itu nggak sekali dua kali. Dan maka ketika dengan hal ini maka kita sangat butuh untuk belajar di tempat gitu. Jadi kita lihat bagaimana nih di sini, Masya Allah, di negeri ini nih dulu tuh seperti ini kaum muslimin. Kayak kita lah misalnya Madrid, nanti ke Madrid dan Barcelona juga ya. Nah, itu kan kita terkenalnya Madrid dengan Barcelona apa sih? Pemain bola Main kan, bola, betul. ataupun tim bola gitu. Bola. Dulu mah Barcelona itu tempat kaum muslimin. Walaupun nanti tempat pertama yang dikalahkan gitu, tempat pertama kali yang diambil lagi gitu. Tapi tempat kaum muslimin Madrid, oh masih lama karena Madrid dekat dengan Tuletila kan. Itu kaum muslimin. Ya, supaya kita bisa mengambil hikmah yang besar dari hal tersebut, supaya kita bisa terapkan ya seminimal di keluarga kita lah. Seminimal keluarga kita. Supaya keluarga kita itu bisa lebih baik. Begini loh menghadapi kehidupan yang ada gitu. Masya Allah. Belajar langsung dari tempatnya. Belajar langsung dari tempatnya. Masya Allah. Syukran jazakallah. Satu lagi nih mungkin. Atau kita mau langsung ke pertanyaan di Zoom? Oke, satu lagi dari Google Form. Baik, ini dari Pak Fadli. Karena belum pernah ke sana, selain sejarahnya yang pasti menarik, hal lain apa yang bisa menambah keimanan kita dengan kisah peradaban Andalusia ini, Ustaz? Wah, iya. Tadi kita pelajari tokoh-tokohnya. Pasti. Nah, tadi kan kita belum sebutkan tokoh-tokohnya yang banyak ya. Nah, ya. Dan itu pun cuma hanya sebagian sedikit yang Musa bin Nusair cuma begitu doang dari Tariq bin Ziyad. Kalau kita baca lagi biografinya, kita kan takjub. Kayak Musa bin Nusair kalau sekalian sedikit mungkin bisa jadi naikkan keimanan ya. Iya. Ya. Musa bin Nusair itu usia membuka Andalus bukan usia 40-30. Kalau antum mau tahu usianya 80 ke atas. Masih Minimal kuat, 70 tahun ke atas. Atau bayangkan sudah kakek-kakek, kalau kita mungkin angkat tongkat gitu. Iya masih ngantuk pedang perang. Masya Allah. Itu dia bedanya ketika perang itu karena Allah Bu, dengan orang yang perang juga mungkin ataupun melakukan suatu aktivitas yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi gambaran kaum muslimin di saat itu walaupun sudah sepuh tetap ngangkat pedang ya. Tetap ngangkat. Masya Allah. Panglimanya paling sepuh kan. Nah. Ya Allah. Baik, itulah tadi beberapa pertanyaan, 3 dari banyaknya pertanyaan yang masuk di Google Form, Ustadz. Dan kita akan memberikan kesempatan untuk saudara-saudara kita yang ada di Zoom untuk memberikan pertanyaan. Tapi untuk teknisnya kita akan memberikan kesempatan bagi hadirin semua yang raise hand nih. Jadi nanti kita akan pilih acak, bukan cepet-cepetan, kita pilih acak nanti bisa on cam, dan juga nanti menyampaikan namanya, lalu juga pertanyaannya seperti apa. Boleh sesinya saya buka bagi hadirin sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Oh sudah ada. Baik, ini dari Pak Ridwan Wiranata ya. Boleh on cam terlebih dahulu, Pak Ridwan. Masya Allah. Afwan, sebentar. Baik, Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pertanyaannya Pak Ridwan? Fadal. Oke, pertanyaan saya. Kita kan sudah tahu yang diceritakan oleh Ustadz Fikri tentang sejarah Andalusia, bagaimana penderitaannya dan segala macam. Dan pertanyaan saya adalah, seperti manakah penderitaan yang di Andalusia
dengan yang di Indonesia saat ini yang menaikkan pajak yang tidak masuk akal oleh pemerintah. Maksud Oh, saya iya, ingin iya, Allah. Ini sensitif Fikri. sekali Ustaz ya. Oke. Syukran. Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Kalau mau diceritakan bagaimana apa tadi bilang Pajak. bukan Perusahaan. perihnya, bukan pajak dong. Antum terbaiknya pajaknya doang ini. Tidak, perihnya tadi. Iya, Bagaimana perihnya Andalus. Iya, iya. Nah, kota Andalus, bahkan kalau kita katakan jauh lebih perih Andalus. Masya Allah. Karena sebelum masuk Islam mereka nggak punya peradaban. Mereka nggak punya peradaban. Mereka nggak bisa mandi. Bahkan kaum muslimin datang tuh bawa sabun, ngasih. Ini loh, pakai ini loh. Bahkan itu sampai ratu, mereka itu punya keyakinan ratu itu mandi paling cuma setahun 2 kali, 3 kali. Sampai seperti itu gitu. Jadi ketika ditanya perihan mah jauh perihan sana. Sudah dari teknologi nggak punya, kemiskinan sangat, kemudian bahkan rajanya zalim, suka ngebunuh, suka melakukan merampas harta rakyatnya. Maka jauh penderitaan lebih dari sana daripada di kita di Indonesia ini. Cuman ya emang mungkin sekarang sebagian kaum muslimin keberatan dengan masalah pajak yang ada. Tapi ya kalau mau dibandingkan dengan di Andalus sebelum masuk Islam, maka jauh Andalus lebih menderita ketika itu. Islam membuka, memerdekakan mereka. Barakallahu fikum. Masya Allah. Insya Allah terjawab ya. Ini kayaknya aku panggilnya Mas Ridwan nih tadi. Kayaknya masih muda juga nih. Masya Allah. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Oda ya. Ini aku manggilnya Kak, Ibu, Bapak. Boleh on cam dulu. Biar kita bisa bertegur sapa ya di sini ya. Biar semakin semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam. Oh iya. Oke deh. Boleh silakan pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Oda, izin bertanya. Untuk kayak yang makanan itu milih-milih atau picky eater itu bagaimana cara menghadapi culture shock makanan di sana ya Ustadz? Kayak takutnya gampang gak cocoknya gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana Ustadz nih memandang perbandingan antara masa kejayaan Islam di Eropa di masa lalu dengan kondisi Muslim atau Islam di Eropa saat ini? Apa pelajaran yang sangat bisa diambil gitu dan dipelajari untuk kita semua? Terima kasih. Oke. Oke, jadi ada 2 pertanyaan tadi Ustadz ya. Ada mengenai culture shock makanan, yang insya Allah nanti mungkin dijawab oleh Ustadz Aan ya. Dan juga tadi pertanyaan kedua. Berkaitan dengan Anda Muslim dahulu dengan Muslim yang sekarang. Masya Allah, nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz. Oke, tafadhol Ustadz. Ya, baik. Kak Oda ya. Culture shock untuk makanan ya. Jadi insya Allah untuk nanti makanan yang akan kita range untuk tour nanti itu alhamdulillah hasil dari testimoni ya dari beberapa jamaah yang dulu pernah gitu. Itu masuk di lidah orang Indonesia ya. Bahkan jadi untuk di Maroko mungkin kita nggak semuanya lokal food. Kadang memang kita sama Arabic food itu kadang kurang cocok karena nggak terlalu asin gitu ya. Mereka yang lebih natural, buat mereka rasa itu ya rasa natural bukan. Tapi di sana juga ada Asian restoran gitu ya, ada Chinese restoran yang insya Allah kalau di Maroko itu meskipun Chinese restoran sudah pasti halal karena nggak boleh ada restoran non halal di sana di Maroko. Kemudian begitupun untuk di Spanyol selain makanan khas Spanyol itu enak sekali paella ya, kita juga akan nyoba insya Allah paella bahasanya kita ucapkan halal tapi ya halal karena seafood ya, karena seafood kemudian ntar pakai minyak babi nggak? Yang pemilik restoran juga Muslim. Alhamdulillah. Berarti yang makanan nanti juga dicari yang tempat yang pasti halal ya. Pasti, insya Allah itu memang sudah standar servis kita. Terus juga ada restoran Indonesia. Nah, tapi kalau misalkan bagi Bapak Ibu yang tetap
Waduh, saya pokoknya harus makan itu pakai sambal. Nah, itu Bapak Ibu boleh bawa sambal kemasan dari Indonesia, bawa abon sapi atau bawa Kimbori apa tuh yang ya hal seperti itulah untuk memperenak makanan itu triknya bisa bawa itu gitu. Tapi insya Allah sebetulnya makanannya sudah kita pilihkan yang memang sudah welcome di lidah orang Indonesia. Dan Masya Allah ini sebagai info aja ya. Jadi sekarang saat ini restoran-restoran halal itu di Spanyol tuh makin banyak. Bahkan bagi mereka yang belum Muslim, yang masih non Muslim, mereka punya bisnis restoran halal gitu. Karena memang juga sudah makin banyak Muslim di sana dan turis juga. Itu aja mungkin yang dari saya yang bisa disampaikan. Iya. Boleh tadi ada 2 pertanyaan ya Ustadz ya, Iya. mengenai perbedaan ya. Perbedaan. Muslim sekarang sama yang Insyaallah ya, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammad. Kaum muslimin dahulu ketika di masa kejayaan mereka adalah seorang yang sangat taat ya pada agama sebetulnya. Bahkan musik pun itu baru masuk itu di zaman Abbasiyah, nanti agak jauh, bukan di awal-awal. Maka mulai nanti keruntuhannya, makanya seperti disebutkan oleh para masyaikh, juga para duktur, dan bahkan Anda tadi baru sempat baca dari karangannya duktur dari Cambridge University. Beliau juga menyebutkan ya permasalahan sama, hancurnya Andalus gara-gara kesibukannya dia dengan musik. Bahkan Alfonso nanti akan berkata demikian juga. Alfonso itu raja Andalus ketika itu yang dari Nasrani, mengatakan ya bisa kita masuk karena mereka terlalu sibuk dengan konser-konser mereka. Nah, kalau dibandingkan dengan pada hari ini ya jauh. Ya, aku bilang jauh. Kenapa hari ini jauh? Karena dahulu itu sangat baik, sangat di atas mereka yang menguasai, dan sekarang ini tidak mereka yang menguasai. Dan bahkan ini dari asar dosa, istilahnya kalau kita katakan asar dosa-dosa yang dilakukan oleh pendahulu mereka, dari orang-orang yang merusak kaum muslimin yang ada di Andalus, yang akhirnya hancur, dibunuh, dibantai, diincar oleh pasukan salib. Maka mereka yang akan menanggung dosanya, karena ya mereka tidak memperhatikan keadaan mereka untuk kedepannya gitu. Apa yang mereka perbuatkan dari permasalahan perebutan budak perempuan, kan gitu, perebutan permasalahan harta, dan bahkan nanti mereka nyerang kerajaan muslim yang lain untuk ngambil ghanimahnya. Sampai seperti itu. Jadi mereka itu Taif itu nanti saling perang. Kemudian untuk apa? Untuk ngambil ghanimah di satu tempat. Dan bahkan nanti ya naudzubillah min dzalik, mereka minta bantuan kepada pasukannya orang kafir untuk membunuh kaum muslimin sendiri. Maka akhirnya hancurlah Andalus ketika itu. Dan pada hari ini maka ya Spanyol juga lumayan membuat aturan juga untuk kita supaya muslim mungkin nggak terlalu berkembang seperti Andalus dari dahulu gitu. Karena pasukan salib nggak ridho lah bahasanya mungkin ya. Nggak ridho kaum muslimin itu maju. Karena ketika kaum muslim maju pasti akan peradaban itu akan lebih maju lagi. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, itu tadi insya Allah sudah terjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Oda. Dan harus tadi saya informasi ini dari awal nih, Ustadz. Jadi buat teman-teman yang aktif bertanya, nah itu kita ada sedikit, ini lumayan banyak sih, bukan sedikit. Oh gitu. Masya Allah. Akan dapat saldo GoPay sebesar 100.000 gitu. Tadi sudah ada 2 penanya yang langsung bertanya ke Ustadz dan juga Pak Ang. Dan untuk pertanyaan terbaik yang tadi dihaturkan melalui Google Form juga insya Allah akan mendapatkan hadiah yang nanti kita akan follow up melalui grup gitu ya insya Allah. Dan karena kita masih ada saldo lagi, masih ada saldo lagi 1 untuk kuis ya. Jadi kita insya Allah akan mengadakan kuis kepada para hadirin yang tadi sudah menyimak penjelasan dari Ustadz Fikri dan juga tadi juga dari Pak Ang. Kita akan melakukan atau kita akan sedikit bermain. Ini bermain insya Allah bermanfaat ya Ustadz ya. Iya. Kita akan melaksanakan kuis dan insya Allah nanti buat hadirin semua yang hadir di Zoom ini yang bisa dan atau tahu jawabannya boleh raise hand dan boleh on mic dan jawab pertanyaannya insya Allah seperti itu. Oke, insya Allah nanti akan ada 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama nanti akan mendapatkan saldo GoPay sebesar 100.000. Untuk pertanyaan berikutnya nanti akan ada voucher
beberapa voucher untuk keberangkatan umroh dan juga keberangkatan tour, insya Allah. Nanti kita akan follow up lagi di grup, insya Allah, untuk para teman-teman yang berhasil menjawab. Ya. Oke, ini sudah siap ya, insya Allah ya. Kita akan melakukan kuis. Nama kuisnya apa nih? Gak ada ya nama kuisnya? Kuis kajian online. Oke, itu aja ya. Aja. Itu Dadakan ya. dadakan ya. Iya. Kuis kajian online. Oke. Emang kadang kepepet gitu ya. Oke, untuk pertanyaan pertama. Ini ingat ya, ini raise hand, jadi bukan langsung on mic. Raise hand dulu, nanti saya persilakan jawab, baru nanti boleh di on mic gitu ya. Di kota mana pusat keilmuan Andalusia berkembang pesat? Oke, sudah ada Bapak Suwandi. Masya Allah, ini gercep sekali nih Bapak nih. Oke, boleh Pak Suwandi? Apakah jawabannya? Kota Cordoba. Ustadz, bagaimana nih Ustadz? Apakah benar jawabannya? Boleh lah insya Allah. Boleh lah, Masya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah saldo GoPay dikirim sesegera mungkin. Tolong tim panitia, ini saya sudah mengklaim ini. Namanya siapa dulu tadi? Catat dulu. Oh ya, Pak Suwandi, insya Pak Allah Suwandi, mendapatkan saldo GoPay. Suwandi. Oke, Nomor HP-nya nggak tahu tuh. nanti dihubungin sama, lewat karena sudah masuk dari di grup. Oh ya, di grup. Benar. Oke. Pertanyaan pertama tadi pertanyaan esai, dan pertanyaan berikutnya ini kita sedikit permudah nih Ustadz, karena nanti ada pilihan ganda. Oh, yang nggak ada. Iya, jadi boleh nih di ngawang-ngawang boleh nih, tapi jangan asal jawab ya. Oke. Pertanyaan kedua, ini saya sambil melihat partisipan yang ada di Zoom. Siapa ilmuwan Muslim terkenal di era Andalusia? A. Ibnu Sina, B. Al-Farabi, C. Ibnu Rushd. Oke, sudah ada Pak Angger Wisnu Aji. Masya Allah, ini antusiasnya luar biasa nih. Boleh, Pak? Jawabannya adalah? Cek. Masuk. Masuk ya. Tadi siapa? Gimana? Maaf. Ininya A. Ibnu Sina, B. Al-Farabi, dan C. Ibnu Rushd. Al-Farabi, Zat. Oke. Tadi Ibnu Firnas, Afwan. Tadi apa? Abbas bin Firnas. Nggak ada. Ini pilihannya A. Ibnu Sina, B. Al-Farabi, dan C. Ibnu Rushd. Siapa ya? Masya Allah. Al-Farabi, Ustaz. Oke, apakah benar Ustaz? Al-Farabi. Masya Allah. Kenapa nih Al-Farabi nih? Ada apa tuh? Ada kedekatan dengan Al-Farabi atau bagaimana? Allah, Ustaz. Masya Allah. Nebak aja, Ustaz. Masih itu. Oke, jawabannya kurang Ya, tepat, kurang tepat, Bapak. ya. Jadi jawabannya C. Ibnu Rushd gitu. Berarti gimana dong? Kasih yang dijawab ini. Oh iya, tadi udah berpartisipasi juga ya. Apakah Panitia? mungkin ini? Belum dilempar tadi. Nggak lempar? Wah, gimana ini berarti ini? Berarti ini hadiah bonus. Ada bonus. Bonus ya untuk temennya Al-Farabi. Masya Allah. Bukan, Ustaz. Keren, Bapak. Makasih. Aman. Oke, ini pertanyaan ketiga, ini semakin panas ya. Ini kalau para hadirin semua kalau dengar hadiah memang seperti itu. Itu sifat dasar manusia kayaknya Ustadz. Kalau ada hadiah tuh mereka tuh semangat gitu. Semangat Masya ya. Allah. Oke, berarti kalau misalkan nggak ada yang bisa jawab atau jawabannya salah, nanti saya lempar gitu ya. Oke, ini jawaban ketiga. Pertanyaan ketiga. Andalusia berada di wilayah negara mana saat ini? Oke. A. Maroko, B. Spanyol, C. Italia. Wah, ini sudah ada banyak yang raisan ini. Saya tadi nggak lihat lagi dalam pertanyaan ini. Ulang, suruh ulang berarti. Kayaknya mereka nggak mau turun tangan ini. Nggak mau turun tangan ya? Masya Allah. Gimana panitia? Yang mana? Oriza. Pak? Oriza. Bu Oriza, oke. Boleh, Ibu Oriza. Aku ulangi pertanyaannya sekali lagi ya, Bu.
Andalusia berada di wilayah negara mana saat ini? A. Spanyol. Maroko, B. Spanyol, C. Italia. Spanyol. Jawabannya. Spanyol. Oke, bagaimana Ustadz jawabannya? Ya sebagian sebenarnya sih. Antum salah juga mikirnya. Ah, Bukan gimana? Spanyol doang. Bukan Spanyol doang, Portugal juga masuk bagiannya ini. Maroko Tapi juga gitu ya? Maroko enggak sih. Dari Oh, hitung oke. Andalus dia. Tapi jawabannya jawabannya salah? bisa Islam. Alhamdulillah. Pokoknya Masih sama C salah jelas. oh, sama sih salah benar. Iya, Itali sama Maroko. Maroko. Iya, itu salah. Spanyol Berarti insya Allah. Spanyol. Alhamdulillah. berarti Alhamdulillah dapat ya. rezekinya berarti. Rezeki gue ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. Oke, ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Kencangkan sabuk pengaman. Teman-teman semua. Ini masih ada. Turunkan dulu berarti ya. Resahan ya. Oke, satu lagi aja ternyata. Oke, karena kita mengingat waktu juga ya. Karena oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Apa sebutan era kejayaan Islam di Andalusia? A. La Conquista. Ini saya agak maaf nih kalau pronunciation-nya agak kurang. Oh gitu ya. La Conquista. Benar, Ustaz? Iya. La Conquista. Nah, ini apa gimana? Betul. Ya la conquista. Oke. Nah. B. Al-Andalus atau C. Reconquista. Oke. Ini ada Pak Ridwan lagi nih. Masya Allah, ini Pak Ridwan aktif Nggak sekali. boleh berarti nih ya. Udah dapat hadiah. Dapat tadi. Enggak berarti enggak apa. Kita sama kan? Kita berbagi ya. Ina. Ada Ibu Ina. Masya Allah, Ibu Ina. Mari Ibu kita- Ina juga. Boleh. Oh, belum. Belum. Dia Google Form kan? Ada nama Ina. Oh iya. Benar. Oh, Ibu Ina luar biasa aktif sekali. Masya Allah. Bu. Bagaimana Pak Panitia? Boleh? Ini Ibu Ina raise hand. Tapi udah dapat Udah dapat hadiah. Google Form. Google Form. Gak apa-apa ya. Beda sesi ya. Masya Allah. Oh, berarti dapat langsung 2 nih ya. Oh, alhamdulillah rezekinya berarti Ustaz ya. Iya. Oke. Ibu Ina, saya ulangi lagi pertanyaannya sekali lagi. Apa sebutan era kejayaan Islam di Andalusia? A. La Conquista, B. Al-Andalus, dan C. Reconquista. Jawabannya adalah Oh, Ibu, maaf masih di mute sepertinya. Iya. Yang B, Al-Andalus. Oke, benar Ustaz, Masya Allah. Jelas. Benar, jelas ya. Jelas sekali ya, Masya Allah. Alhamdulillah, syukran. Ibu Ina, insya Allah kami dapatkan hadiah ya dari tim dari Munatur. Alhamdulillah. Nah, ini boleh guys, anak kasih satu pertanyaan nih dari Ana nih. Boleh dong. Ini kita ketir tim panitianya. Iya, kita nanya dulu, boleh enggak nih? Boleh dong. Soalnya biar agak sulitan dikit gitu pertanyaannya kan. Oh, boleh, Antum boleh. mikir, Masya Allah ini mudah-mudah banget ya. Boleh banget. Ya, kalau sudah boleh lah kita ini ya. Iya, boleh. Ya, mungkin sebelum itu dengarkan ya. Tadi kita sebutkan berkaitan dengan sebuah suku. Ya akhirnya. Di awal itu sebuah suku yang masuk ke kota Andalus yang akhirnya namanya jadi Andalus gitu. Dan sukunya itu ada 2 pendapat ulama lah. Saya 2 pendapat ulama. Ini satu dari sini, satu dari sana. Tolong sebutkan nama sukunya dan juga dari 2 asal itu. Oke, itu susah sih. Masya Allah. Ayo, siapa yang bisa? Oh, tapi banyak yang angkat tangan juga. Masya Allah, Ustaz. Ini ada Ibu Oriza tadi sepertinya belum ya? Ibu Oriza ya, tadi Pak Suwandi sudah, Ibu Ina sudah. Boleh kita ke Ibu Oriza dulu nih. Ini, ya Ibu. Silakan, Ibu. Suku Masih pikir ya? Berber Hmm. dari daerah Afrika Utara, daerah Tanjir atau Tunisia gitu. Oh iya. Mohon maaf Ibu, kurang tepat Ibu. Wah, kurang tepat. Tapi kami hargai Iya, keberanian. makanya, Masya Allah, sudah Allah. menyimak berarti Ustaz ya? Nyimak, iya. Alhamdulillah. Ya, itu yang membuka kota Andalus. Ini kita dari asal kata Andalus. Dari asal kata Andalus. Sukunya sudah tinggal di Andalusnya. Gitu. Mungkin dilempar ya? Iya, Ya, siapa yang dilempar lagi ke Pak Suwandi nih. Kita berikan kesempatan Pak Suwandi. Ya, Ustaz. Nama sukunya suku Vandalis. Ada 2 pendapat. Satu mengatakan dari Asia, yang kedua dari Jerman, Ustaz.
Masya Allah. Ini lengkap. Lengkap ini. Lengkap sekali, Masya Allah. Betul, betul. Makanya orang Arab itu dari Vandal, jadi akhirnya berubah jadi Andalus. Jadi itu salah satu kenapa jadi namanya Andalusia gitu. Menamakan ya. Begitu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Berarti dapat ya beliau ya? Dapat insya Allah. Berarti panitia tolong ya. Tolong ya. Oke, syukron buat Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi dalam agenda kuis kita ya. Ini sedikit merefreshing lagi kegiatan kita hari ini karena sudah lumayan lama juga ya Ustadz ya, Masya Allah. Dan kita akan berlanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu akan ada sedikit pengumuman untuk para hadirin semua yang hadir pada kesempatan hari ini, bahwasanya Munatur tentu kami bergerak dalam bidang travel jasa ya Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kami menyediakan keberangkatan untuk Bapak Ibu yang berminat melakukan perjalanan umroh, perjalanan ibadah umroh. Kami menyediakan beberapa paket yang insya Allah bisa Bapak Ibu beli itu di tanggal 15 September, 9 Oktober, 25 Oktober, 15 November, dan juga di bulan Desember di mana high season di tanggal 20, 25, 27, dan 28. Kami juga memiliki beberapa paket, diantaranya ada paket Virus, Marjan, dan juga Safir. Semuanya mulai dari harga 39 jutaan insya Allah. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, pembimbingan ibadah yang sesuai sunnah, dan pelayanan yang top class insya Allah. Juga karena tadi kita sudah membahas mengenai peradaban Andalusia, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk bisa mengikuti perjalanan Siroh Wisata Andalusia, insya Allah kita akan membuka perjalanan wisata Siroh Andalusia pada tanggal 23 November mendatang di tahun 2025. Insya Allah untuk info lengkapnya kami akan berikan juga melalui grup yang nanti Bapak Ibu bisa akses info pendaftaran di sana. Karena insya Allah nanti juga Pak Ang dan juga Ustadz Fikri akan menemani perjalanannya insya Allah. Jadi nanti akan dibahas lebih lanjut lagi di tempatnya di Maroko dan juga di Spanyol mengenai peradaban Andalusia. Insya Allah di sana gitu ya. Dan kami juga menginformasikan mengenai paket-paket lainnya, yaitu ada Uzbekistan, di mana ini keberangkatan di tanggal 17 Oktober dan juga 7 November. Lalu juga ada keberangkatan Jepang, destinasi Jepang, yaitu di tanggal 2 Oktober, dan juga ada destinasi Balkan di 9 Desember 2025. Dan kami informasikan juga bahwasanya paket wisata halal tour di Munatur Wisata yang paling best seller itu kami ada di Jejak Rasul 3 negara Bapak Ibu. Jadi nanti kita insya Allah akan berkunjung ke 3 negara yaitu Mesir, Palestina, dan juga Jordania. Insya Allah keberangkatannya ada available di tanggal 23 November, 7 Desember, dan 11 Januari. Yang 11 Januari insya Allah khusus periode Isra Mi'raj. Dan juga kami menyediakan berbagai macam tiket keberangkatan maskapai domestik maupun juga internasional, pilihan perjalanan maupun tiket grup semua tersedia insya Allah. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin umroh dan juga Bapak Ibu tertarik untuk bisa mendalami lebih lanjut kisah peradaban Andalusia, boleh banget untuk bisa ikut perjalanan wisata Siroh Andalusia bersama dengan Ustadz Fikri. Insya Allah. Masya Allah. Nggak terasa nih Ustadz, kita sudah di penghujung acara, benar. Tapi saya informasikan terlebih dahulu kembali lagi bahwasanya kajian-kajian berikutnya akan tersedia dengan tema yang lain tentu saja. Kita akan membuka banyak pengalaman atau membuka banyak wisata-wisata, sejarah-sejarah di antaranya ada Palestina mungkin nanti insya Allah. Intinya nanti teman-teman, Bapak Ibu bisa stay tune di grup untuk mendapatkan informasi kajian berikutnya. Dan insya Allah akan dilaksanakan gratis dan juga via online lagi seperti itu. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah bersama-sama mendengarkan kajian yang sangat bermanfaat insya Allah yang disampaikan oleh kedua narasumber yang luar biasa kita, Ustadz Muhammad Fikri Hila BMAG dan juga Pak Ang, yang insya Allah membuka cakrawala pengetahuan kita mengenai peradaban Muslim di Eropa zaman dulu ya, satu Andalusia.
Tadi sudah jelaskan bahwasanya ternyata kondisi Andalusia dulu sangat luar biasa buruk ya Ustadz ya, sebelum datangnya Muslim, lalu juga ada pionir ya kebangkitan Andalusia, bagaimana perpustakaan dimaksimalkan sebagai pondasi kuat peradaban Muslim gitu ya sampai jaya-jayanya. Lalu juga bagaimana tokoh-tokoh disebutkan tadi sempat disampaikan Abbas Ibnu Firnas gitu ya. Ya, menjadi manusia pertama yang bisa terbang, Masya Allah. Juga sempat dikatakan sebagai dukun ya. Iya, dukun itu. Masya Allah. Padahal itu ilmu pengetahuan yang sebenarnya bisa dipelajari gitu. Dan alhamdulillah akan banyak juga pengetahuan-pengetahuan lainnya yang insya Allah kita akan sampaikan di kajian-kajian berikutnya. Maka dari itu jangan sampai Bapak Ibu terlewatkan karena informasi semuanya ada di grup yang saat ini Bapak Ibu sudah masuki. Seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat dan mengantarkan kita pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, mungkin kami minta izin untuk Bapak Ibu on cam karena kita akan melakukan sesi foto bersama di Zoom di ruang digital ini gitu. Boleh kita on cam dulu Bapak Ibu. Dan khusus saya informasikan juga terakhir untuk Bapak Ibu yang berpartisipasi aktif di kegiatan hari ini, insya Allah kita tadi sempat Ustadz menyebutkan juga ya rujukan kitab Syekh Rogib ya. Insya Allah kita akan membagikan satu kitab yang jadi rujukan dalam pembelajaran kita hari ini secara gratis untuk para hadirin yang berpartisipasi aktif. Insya Allah nanti pengumumannya stay tune lagi-lagi di grup dan insya Allah akan kami publish di Instagram kami yaitu @monatur_wisata. Oke baik, kami persilakan sekali lagi Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Gimana? Apakah sudah? Kami informasikan untuk Bapak Ibu sekali lagi pada hadirin yang datang pada kajian online hari ini untuk mengaktifkan kameranya agar kita bisa melakukan sesi dokumentasi foto bersama dengan Ustadz Fikri dan juga Pak Ang insya Allah. Oke boleh, panitia sudah siap? Oke baik. Kita tunggu sebentar lagi. Bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, kami mohon untuk mengaktifkan kamera sebentar saja ya. Untuk kita bisa melakukan sesi foto bersama. Biar kenang-kenangan juga ya Bapak Ibu. Nanti kita akan kirim fotonya di grup. Insya Allah. Oke baik. Kita bisa foto ya. Oke dalam hitungan 3, 2, 1. Boleh lihat ke kamera masing-masing. Sekali lagi dengan gaya terbaiknya ya. Masya Allah. Mungkin kalau gaya laki-laki begini Ustaz ya. Apalagi. Oke, 3, 2, 1. Oke, baik. Syukron, jazakallah khair bagi Bapak Ibu hadirin semua yang sudah hadir. Pak Ang dan Ustadz Fikri, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dari Jonggol ke sini. Luar biasa jauh-jauh. Alhamdulillah. Untuk memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta dan kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz.